Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama aku Anindya Putri dengan NPM 2413025002 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2024 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara komputer bekerja. Jadi sebelum aku ngejelasin, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya kayak gimana sih cara komputer itu bekerja? Gimana kok komputer itu bisa ngubah ketikan dari keyboard jadi tulisan di layar, dan gimana dan apa yang terjadi ketika kita mengklik mouse itu bisa memunculkan sebuah gambar, atau kalau kita lagi ngeklik mouse itu apa yang kita klik itu bisa kebuka gitu. Nah, jadi guys, semua itu terjadi lewat sebuah sistem yang disebut IPOS, yaitu input, proses, output, dan storage. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Oke. Jadi, yang pertama adalah input. Input adalah segala bentuk perintah atau data yang kita masukkan ke komputer. Contohnya saat kita mengklik huruf di keyboard, menggerakkan mouse, atau bahkan berbicara melalui mikrofon. Nah, semua itu adalah data mentah yang belum dipahami oleh komputer, tetapi sudah diterima untuk diolah. Selanjutnya yaitu data mentah atau input device. Jadi di tahap ini perangkat keras seperti keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon ini berperan sebagai penghubung antara manusia dengan komputer. Yang selanjutnya adalah proses. Setelah data masuk, komputer tidak langsung menampilkannya. Data itu harus melalui tahap proses. Proses ini dilakukan oleh otak komputer, yaitu CPU atau Central Processing Unit. Nah, di dalam CPU sendiri, ini ada nih 3 bagian penting. Yang pertama yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit. Nah, yang mengerjakan perhitungan dan logika. Yang kedua ada Control Unit, yaitu yang mengatur jalannya instruksi agar sesuai urutan. Nah, yang ketiga yaitu register dan change, yang menyimpan data sementara agar proses berjalan lebih cepat. Nah, di dalam CPU inilah akan terjadi atau data mentah tadi itu diubah menjadi informasi yang siap digunakan. Bisa berupa teks, gambar, suara, atau bahkan hasil perhitungan yang rumit. Selanjutnya, setelah input dan proses yaitu output atau keluaran. Setelah diproses, komputer menampilkan hasilnya melalui output. Output adalah informasi yang bisa kita lihat, didengar, atau digunakan kembali. Contoh-contoh perangkat output yaitu seperti monitor, printer, dan speaker. Contoh kecilnya. Nah, monitor sendiri ini yang menampilkan teks, gambar, dan video, sedangkan printer ini yang menghasilkan salinan fisik di kertas. Nah, selanjutnya speaker ini yang mengeluarkan suara atau musik. Nah, monitor ini, jadi ketika kita mengklik huruf A, CPU mengolahnya dan monitor langsung menampilkannya di layar. Mudah, tapi proses dibaliknya sangat cepat dan kompleks. Setelah input, proses, dan output, yang selanjutnya yaitu storage atau penyimpanan. Nah, selain menampilkan output, komputer juga punya kemampuan menyimpan data agar tidak hilang. Inilah yang disebut storage atau penyimpanan. Ada 2 jenis penyimpanan, yaitu yang pertama RAM atau Primary Storage. Singkatan dari RAM sendiri adalah Random Access Memory. Ini tempat data disimpan sementara saat komputer bekerja. Cepat tetapi akan hilang jika listrik mati. Contoh kecilnya itu ketika kita mengetik atau membuat file di Windows, namun belum kita tekan save atau save as. Nah, ketika komputer atau laptop kita mati, otomatis data tersebut tidak akan tersimpan dan akan hilang. Beda ketika kita sudah menyimpannya atau kita sudah men-save-nya dengan ctrls atau
save as itu dia akan masuk ke hard disk, SSD atau flash disk atau di penyimpanan permanen. Nah, jadi yang jenis kedua yaitu secondary storage atau yaitu tadi hard disk, SSD dan flash disk. Ini merupakan tempat atau data disimpan permanen agar bisa digunakan lagi di kemudian hari. Jadi ketika kita membuat atau melakukan sesuatu yang akan kita gunakan di kemudian hari, lebih baik kita simpan terlebih dahulu walaupun itu belum selesai. Itu akan lebih baik daripada kita menunggunya selesai baru disimpan, karena itu resikonya yaitu ketika laptop atau komputer kita mati ya dia akan hilang. Selanjutnya yaitu dengan storage, dokumen yang kita buat itu tidak hanya bisa ditampilkan sekali, tetapi juga bisa dibuka kapan saja. Nah, mungkin itu penjelasan cara kerja komputer dari aku, yaitu berupa input, lalu ke output, lalu ke storage, dan kembali lagi ke input. Jadi, seluruh kerja komputer mengikuti alur yaitu input, proses, output, dan storage. Input sendiri yaitu masukan dari kita, proses itu diolah oleh CPU, dan output hasil yang bisa kita lihat atau kita gunakan. Terakhir yaitu storage itu disimpan agar tidak hilang. Nah, itulah alasan komputer bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat, dari mengetik tugas sekolah hingga menjalankan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan seperti sekarang ini. Nah, itu penjelasan kecil dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.